Halo semuanya, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil analisis mengenai efektivitas pinjaman daerah untuk pelayanan infrastruktur publik dengan studi kasus Provinsi DKI Jakarta. Topik ini penting karena pinjaman daerah menjadi salah satu instrumen pembiayaan strategis, terutama ketika pemerintah menghadapi keterbatasan anggaran, namun harus terus memenuhi kebutuhan infrastruktur yang sangat besar. Kerangka analisis yang kami gunakan mengacu pada teori efektivitas menurut Kettner, Moroney, dan Martin. Teori ini menilai efektivitas melalui 5 indikator utama, yaitu effort, efisiensi biaya, hasil, efektivitas biaya, dan dampak. Effort menggambarkan upaya pemerintah dalam merencanakan, mengelola, merealisasikan kebijakan pinjaman. Lalu untuk efisiensi biaya menilai seberapa hemat sebuah program dijalankan. Lalu untuk hasil itu mencerminkan output yang diperoleh. Sedangkan efektivitas biaya melihat hubungan antara biaya dan manfaat. Sementara itu dampak menilai perubahan jangka panjang yang muncul karena program tersebut. Model inilah yang menjadi dasar kami dalam menganalisis penggunaan pinjaman di daerah DKI Jakarta. Aspek pertama itu ada membahas tentang effort, di mana upaya nyata pemerintah DKI Jakarta dalam mengelola pinjaman daerah, di mana upaya ini dapat terlihat dari kebijakan fiskal yang disiplin, perencanaan APBD yang memasukkan pembayaran pokok utang secara jelas, serta pengalokasian pinjaman untuk sektor-sektor prioritas seperti pengendalian banjir, layanan air minum, pengelolaan sampah, transportasi, serta revitalisasi fasilitas publik. Nah, pada masa pandemi COVID-19, Pemprov DKI mengajukan pinjaman PEN senilai 12,5 triliun untuk menjaga keberlanjutan pembangunan. Hal ini menunjukkan effort yang kuat dalam mempertahankan stabilitas fiskal sekaligus menyelesaikan proyek strategis agar tidak mangkrak. Oke, selanjutnya adalah aspek efisiensi biaya, di mana efisiensi biaya itu dapat tercermin ketika pemerintah mampu menekankan pengeluaran operasional tetapi tetap menjaga kualitas layanan dan pembangunan, di mana menurut data BPS tahun 2023 realisasi belanja operasional sedikit lebih rendah dari anggaran yang menandakan adanya efisiensi. Selain itu, peningkatan belanja modal menunjukkan bahwa dana digunakan untuk investasi jangka panjang, bukan habis di pengeluaran rutin saja. Nah, hal ini tuh merupakan hal penting karena biaya yang efisien adalah biaya yang menghasilkan manfaat pembangunan yang lebih besar. Kemudian, output yang dihasilkan dari penggunaan pinjaman daerah dapat dilihat pada aspek hasil. Beberapa proyek infrastruktur menunjukkan kemajuan signifikan, seperti penyelesaian reservoir Brikif yang telah mencapai 96% pada tahun 2025, serta berjalannya proyek MRT fase 2A dan juga LRT. Ini menunjukkan bahwa pinjaman daerah benar-benar menghasilkan output pembangunan yang nyata. Lalu untuk efektivitas biaya, fokus utama analisis kami ada pada efektivitas biaya ini. Efektivitas biaya terlihat dari bagaimana besarnya pengeluaran mampu menghasilkan manfaat yang relevan dan berkelanjutan. Peningkatan pendapatan daerah, terutama PAD yang naik dari 2022 ke 2023, menunjukkan bahwa pemerintah memiliki kapasitas fiskal yang baik untuk menanggung pinjaman. Sementara itu, alokasi belanja modal yang meningkat dan diarahkan pada infrastruktur publik menunjukkan penggunaan biaya yang efektif. Pemerintah tidak hanya membelanjakan anggaran, tetapi mengubahnya menjadi aset ekonomi jangka panjang yang mendukung pertumbuhan daerah. Poin berikutnya adalah dampak dari program pinjaman daerah. Dampak ini tidak hanya berupa pembangunan fisik, tetapi juga peningkatan aktivitas ekonomi lokal, infrastruktur yang lebih baik, meningkatkan konektivitas, menurunkan biaya logistik, dan membuka peluang investasi. PDRB per kapita DKI Jakarta yang terus meningkat pada tahun 2023 sampai 2024 menjadi indikator bahwa pembangunan infrastruktur memberi kontribusi pada pertumbuhan ekonomi.
Berdasarkan seluruh analisis, dapat disimpulkan bahwa pinjaman daerah di DKI Jakarta telah digunakan secara efektif baik dalam perencanaan efisiensi biaya maupun pencapaian hasil dan dampak pembangunannya. Demikian video presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyimak.